Ini adalah contoh tanaman hidroponik. Segar-segar sayurnya ya, teman-teman bisa simak. Nah, banyak sebagian besar itu teman-teman menganggap hidroponik kalau misalnya bikin seperti ini itu mahal gitu kan. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang berhidroponik dengan alat yang sederhana dan pakai alat-alat bekas. Dengan budget 100.000 teman-teman sudah bisa belajar hidroponik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berhidroponik nggak harus seperti ini. Jadi nggak harus pakai baja, nggak harus pakai pralon gitu. Terus nggak juga harus pakai netpot. Ini kan pakai netpot nih. Nah, nggak harus seperti ini gitu. Jadi barang-barang bekas pun bisa gitu. Tuh. Oke, seperti apa dan bagaimana kita akan memulainya, teman-teman. Simak video saya ini sampai selesai dan jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tombol loncengnya biar channel saya ini lebih berkembang lagi dan bisa ngasih yang bermanfaat lagi, dan biar saya ini lebih bersemangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih banyak yang udah bantu channel saya subscribe. Kita langsung aja ya, alat apa aja yang perlu kita butuhkan dan seperti apa aja. Oke, lanjut. Langkah pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah benih. Nah, ini contoh benih yang kecil ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pemula, kalau misalnya mau memulai belajar hidroponik itu belinya segini, ukuran segini selada kecil ini kan. Ini kalau beli sekitar 7.000, teman-teman bisa dapatkan di online shop. Di online shop banyak, teman-teman cari aja. Soalnya kalau misalnya teman-teman beli di daerah sendiri tuh, kalau yang buat tanaman hidroponik itu susah ya. Sebenarnya sih kalau tanaman seperti ini tuh sama kayak sama yang benih-benih buat biasa, sama. Jangan salah mengartikan ya antara benih dan bibit. Kalau ini namanya benih, tapi kalau misalnya udah jadi, udah kalian tanam terus tumbuh, udah keluar daun, itu namanya bibit. Nah, jadi bibit sama benih itu beda gitu. Ini namanya benih, nah itu namanya bibit, seperti itu gitu. Nah, ini kecil. Kalau misalnya teman-teman udah mahir, udah bisa ya belinya yang gede segini. Ini contoh yang udah, ini kalau misalnya udah buat skala produksi lah. Kalau udah banyak pesanan, kalian bisa beli yang gede seperti ini. Tapi kalau misalnya belajar seperti ini aja. Oke, langkah selanjutnya teman-teman yang perlu persiapkan adalah teman-teman bisa persiapkan media buat benih nantinya ya. Media buat benih ini buat benih. Lah, ini namanya rock wool, atau orang-orang bilang itu namanya lebih gampangnya rock wool kayak gitu. Rock wool. Nah, ini kalian juga bisa dapat di online shop kayak gini. Jadi kalau misalnya nyari di daerah sini itu biasanya di daerah teman-teman itu jarang, bisa cari di online shop. Cari aja rock wool buat hidroponik kayak gitu. Nah, nanti tempatnya seperti ini gitu. Ini nanti buat benih. Nanti benihnya itu kan nanti ini kan dipotong pakai. Nah, setelah rock woolnya dipotong seperti ini, kita persiapkan tempat yang buat rock wool ini ya. Jadi ada media yang kayak mangkok. Contohnya seperti ini nih, saya menamakan apa ya? Seperti ini. Lah, nanti ini rock woolnya taruh di sini. Nah, setelah taruh di sini, nanti si rock wool ini nih kita basahin biar enggak sampai penuh segini ya. Cuman ya setengahnya rock wool inilah terendam. Jadi setengahnya rock wool kerendam. Terus kalau udah ini rock woolnya udah dibasahin semua kan, nah nanti benihnya kita taruh di sini. Nah, kita bolongin pakai tusuk gigi. Bolongin pakai tusuk gigi. Terus benihnya kalian taruh di sini. Terus kalau misalnya naruh benih, teman-teman jangan acak-acakan. Misalnya teman-teman mau tanam pakcoy, ya udah segini itu pakcoy semua. Jadi kalian siapkan pakcoy semua gitu. Nah, kalau udah basah, terus kalian simpan di tempat yang nggak kena sinar matahari, yang gelap lah, ditaruh tempat yang gelap. Nah, kemudian teman-teman nanti sehari kemudian teman-teman cek. Nah, terus dikasih air lagi. Jangan sampai kering ininya itu, rock woolnya jangan sampai kering. Nah,
Ketika ininya sudah mecah atau udah tumbuh kayak daun kecil itu udah tumbuh, nah nanti tanamannya diperkenalkan sama sinar matahari, tapi nggak secara langsung ya. Nah yang selanjutnya berikutnya ada AB mix. Nah AB mix ini biasanya dijual dalam bentuk serbuk. Ini contoh AB mix yang udah saya larutkan. Nah ini misalnya nutrisi A dan nutrisi B. AB mix ini itu adalah nutrisi tanamannya atau pupuk, pengganti pupuk. Kalau misalnya medianya tanah itu namanya pupuk ya. Nah kalau ini namanya nutrisi AB mix. Ini buat pertumbuhannya si hidroponik itu pakainya ini. Jadi penggantinya pupuk. Jadi namanya AB mix. AB mix ini teman-teman bisa cari di online shop, itu banyak. Nah teman-teman kalau misalnya mau beli AB mix jangan sampai salah. AB mix itu ada dua macam, yaitu AB mix sayuran dan AB mix buah-buahan gitu. Jadi teman-teman bisa cari AB mix sayuran aja. Jadi kalau misalnya pemula teman-teman belinya yang sayuran. Maksudnya kalau mau memulai hidroponik teman-teman mulainya dengan sayuran aja, dengan menanam sawi pakcoy, kangkung atau yang lain. Jadi kuncinya tuh ini, yang harus punya nutrisi ini, AB mix ini gitu. Jadi ini tuh sangat penting di hidroponik itu. Nah yang selanjutnya ini adalah alat TDS meter. TDS meter ini berfungsi alat untuk mengukur totalitas larutan yang terkandung dalam air. Nah, jadi pakainya ini. Nah, kalau misalnya menggunakan kayak gitu caranya seperti ini. Ini pencet, nanti kita celupin ke airnya itu. Nanti kalau udah celupin nanti kita hold pakai ini. Nah, itu nanti kita matiin lagi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kuncinya cuman ada dua gitu. Kalau misalnya teman-teman mau berhidroponik itu ada AB mix sama ini. Ya, teman-teman kalau misalnya mau berhidroponik itu yang paling penting itu ada dua, TDS meter dan nutrisi AB mix. Nih, nutrisi A dan nutrisi B, namanya nutrisi AB mix buat sayuran ya. Kuncinya itu cuma dua gitu. Jadi kalau medianya itu teman-teman bisa diganti media dengan botol-botol bekas seperti ini gitu. Kalian potong terus atasnya kalian balik, nanti dikasih air yang campurannya pakai ini gitu. Nah yang selanjutnya ada ini barang-barang bekas. Ini contoh barang bekas yang mau saya gunain buat media setelah pembibitan. Nah nanti kalau misalnya udah tumbuh, udah umur 10 hari, sudah umur 10 hari, nah teman-teman bisa pindahkan ini medianya ke sini. Nah nanti pindahkan ke sini. Setelah dipindahkan ke sini nanti kita ambil yang selanjutnya itu ada ember bekas. Kalian bisa gunain ember bekas cat, ember bekas apa ya, pokoknya ember-ember bekas tapi yang nggak bolong ya tentunya ya. Nah ini adalah contoh barang bekas yang mau kita siapkan buat media tanaman setelah pembenihan, yaitu ember ya, ember tapi nggak bocor ya, ember yang bocor. Setelah itu embernya nanti kita kasih air. Embernya nanti kita kasih air, terus kita campurkan dengan larutan AB mix. Nih kita campurkan larutan AB mix. Kita campurkan pelan-pelan, kita kasih misalnya ini kita kasih terus sampai 4 tutup botol ini. Setelah itu ini larutan B. Setelah itu kita campurkan. Nah yang selanjutnya ada nutrisi A, kita campurkan juga 4 tutup botol ini. Setelah 4 tutup botol ini udah tercampur semua, nah nanti teman-teman campurkan, diaduk, terus kalian dites di sini pakai TDS meter, yaitu sampai 700 ppm. Kalau udah 700 ppm sudah siap. Nah baru teman-teman nanti masukkan benih yang sudah tumbuh 10 hari, itu udah tumbuh 4 daun, itu kalian masukkan ke sini. Nah seperti ini.
Jadi teman-teman usahakan jangan kerendam, ininya jangan kerendam. Jadi setengah ini aja. Jadi rock wallnya itu setengah rock wall aja. Jadi jangan sampai kerendam banget lah, jangan sampai kerendam. Jadi cuman segini di setengahnya rock wall aja airnya. Nah kayak gini. Nah begitu setiap hari. Setelah sudah 2 hari teman-teman cek airnya. Cek airnya apakah masih 700 ppm atau berkurang. Kalau misalnya berkurang atau airnya berkurang, kalian bisa tambahin. Nah kalian bisa cek lagi ppm-nya ada berapa. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Yang udah dipindahin ke sini sudah 1 minggu, kalian bisa menambahkan nutrisi lagi dan menambahkan air. Yang tadinya 700 ppm kalian bisa 1000 ppm gitu. 1000 ppm 2 minggu kemudian, setelah udah 2 minggu kalian bisa tambahin lagi sedikit apa jadi 1200 ppm sampai kalau misalnya udah mau panen kalian tambahin sampai 1500 ppm kayak gitu. Kalau udah tanamannya udah tinggi gitu kan, teman-teman bisa di angka 1400 sampai 1500 ppm kayak gitu. Oke, sampai di sini teman-teman sudah jelas ya. Bagikan pengalaman teman-teman setelah menonton video ini. Nah, kalian bisa ceritakan di komen di bawah ini. Jadi teman-teman nanti ceritakan apakah jelas apa tidak, kalian bisa komen di bawah sini gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum jelas, saya bikin video lagi yang lebih jelas lagi dan biar saya lebih bersemangat lagi bikin videonya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh tanaman yang sudah jadi ya.